Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kelas IPA dan kelas IPS yang daring maupun yang luring. Hari ini kita akan coba bahas latihan PTS kemarin, penilaian tengah semester. Sekaligus kita akan membuka semuanya terkait nilai dan lain-lain. Saya sudah bagikan kepada teman-teman hasil pengerjaan teman-teman semua. Jadi saya harap teman-teman jawab dengan jujur, ya, nggak ada penamaan apapun. Sengaja saya kasih ke orangnya langsung supaya melihat kejujuran teman-teman. Oke, kita mulai aja. Untuk yang nomor pertama, ya, untuk yang nomor pertama itu saya kasih 10 poin, ya. Nah, di sini lihat ya. Di sini. Oke. Nah, diketahui barisan aritmatika min 8, 0, 8, 16, maka tentukanlah pertama beda barisan, rumus suku ke N dan suku ke 8. Nah, yang pertama, lihat di sini, kalau ada bahasa barisan aritmatika berarti dia ada beda, ada suku pertama. Nah, bukan rasio, karena rasio itu adalah barisan geometri. Nah, min 8 ke 0 itu naik berapa kira-kira? Naik 8 ya, plus 8. Lalu 0 ke 8, 8 juga. 8 ke 16. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa bedanya itu sama dengan 8. Oke, checklist kalau benar ya. Checklist kalau benar. Terus bedanya itu rumusnya adalah U2 dikurangi U1, artinya 0 min 8. Berapa? 8 ya. Oke, gitu. Jadi kalau nomor A, B sama dengan 8, checklist. Oke. Yang kedua, rumus suku ke N. Di sini A-nya berapa? A-nya di sini A sama dengan min 8. Kalau ditanyakan rumus suku ke N, artinya UN sama dengan A min, ya, A N min 1 dikali B. A-nya berapa? Ya, UN sama dengan min 8 ditambah N min 1, B-nya 8, ya kan? Jadi sama dengan min 8 ditambah 8N min 8. Berarti hasilnya UN sama dengan 8N min 16. Oke, kalau hasilnya ini checklist. Ya, gitu. Untuk yang ini. Lalu yang terakhir suku ke-8. Artinya N di sini kalian ganti menjadi 8. Jadi U8 sama dengan 8 dikali 8 dikurangi 16. 8 kali 8 berapa? Berapa? 64 ya, dikurangi 16 berapa? 48. Oke. Kalau benar semua di atasnya 10 poin. Kalau benar 1 4 poin, kalau benar 2 8 poin, kalau benar semua 10 poin. Ya. Sengaja saya kasih plus. Oke. Kalau benar 2 8 poin, kalau benar 1 4 poin, kalau benar 3-3-nya kalian kasih 10 poin. Oke. Udah. Oke, ada yang bertanyakan? Ujian nomor 1, gampang ya? Oke. Itu saya kasih 10 poin. Nah, yang nomor 2 kita harus ini ya. Sepertinya karena space-nya tidak memungkinkan, kita cari space tambahan. Edit, kita page, pen, 2 lah ya, 3 deh. Oke, nah kita di sini. Oke, nah pertama nomor 2 ya. Diketahui suku ke-5 dan suku 9 dari satu barisan bilangan aritmatika adalah 18 dan 16. Maka tentukanlah suku ketiga barisan tersebut. Nah, di sini lihat teman-teman.
ada istilah suku ketiga, suku ke-9, lalu 18 dan 6. Maka bisa kita tentukan bahwa diketahuinya pasti apa? U5 sama dengan 18, U9 sama dengan 6. Ditanyakan U3. Nah, teman-teman, kalau menemukan soal seperti ini, ya, nggak ada barisannya, cuma diketahui U berapa sama dengan berapa, maka kalian harus memainkan beda. Lihat di sini, ya. Lihat di sini, maka di sini U9 dikurangi U5 itu berapa beda? Lihat selisihnya, 9 sama 5 selisihnya berapa? 4 beda. Kalau masih lupa gini, lihat. Kalau ada U2 dikurangi U1 berapa beda? Beda. Kalau U3 dikurangi U1 2 beda. Kalau U4 dikurangi U1 3 beda. Lihat dari mana, Pak? Kalau masih ingat, nah di sini 2 dikurangi 1 1, 3 dikurangi 1 2, 4 dikurangi 1 3. Nah, kebetulan ini 9, ini 5, kalian kurangin ya sama dengan 4 di sini, gitu. Oke, maka hasilnya U9 berapa? 6 min U5-nya 18 sama dengan 4 kali beda. 6 dikurangi 18 berapa? Min 12 sama dengan 4 beda ya. Nah, berarti bedanya itu sama dengan min 12 dibagi 4. Berapa? Min 3 beda. Ya. Maka bedanya adalah min 3. Untuk menentukan U3 kita juga harus mencari A, ya. Cara mencarinya, teman-teman lihat, U5 itu kan sama dengan 18. U5 itu adalah A ditambah 4 beda. A ditambah 4 beda sama dengan 18. Maka A ditambah 4 bedanya adalah min 3 sama dengan 18. Nah, 4 dikali min 3 itu hasilnya adalah min 12 sama dengan 18 plus A. Kalau misalkan ada min dipindahkan menjadi positif, berarti A-nya sama dengan 18 ditambah 12 sama dengan berapa? 30. Oke. Lalu ditanyakan U3. U3 itu sama dengan A ditambah berapa beda? 2 beda ya. Sama dengan A-nya 30 ditambah 2 dikali min 3. Maka hasilnya 30 dikurangi 6 sama dengan 24. Kalau nyampe sini doang tak kasih 4. Kalau sampai sini 8. Kalau semuanya tak kasih kan maksimalnya 5 ya. Kalau di sini 2 4 5. Silakan. Kalau nyampe sini, nah kalau nyampe sini B-nya ketemu min 3 benar, kasih 2. Kalau sampai A-nya juga benar, kasih 4. Kalau misalkan ininya benar, kasih 5. Silakan. Kalau 3 sama 4 Hah? 5 A-nya nggak ditulis. Terus kalian bisa tahu 24 dari mana? Hah? Dicari. Ya udah, 5 kasih. 5 kalau Yes. Lumayan, takutnya limitnya hancur ya. Jadi kayak kasih PS. Cuma sampai 0/0 udah weh. Parah banget. Takutnya limitnya hancur. Jadi nah lumayan lah. Oke, gitu ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3. Nah, ini saya kasih 15 poin karena ini deep banget soalnya. Ada yang ngerjain? enggak. Hah? Cuma awalnya doang enggak. Oke. Kalau nggak ada yang ngerjain, kita sama-sama pecahkan soal misteri seperti ini.
Ini soal-soal yang high order thinking ya, nggak terlalu high order thinking sih, cuma benar-benar menekankan pemahaman kalian, konsep kalian tentang barisan dan deret ya. Oke, pertama lihat di sini. Suku ketiga, suatu deret aritmatika adalah 11. Berarti bisa kita tahu bahwa U3 sama dengan U3 itu sama dengan 11. Oke, gampang ya, gampang banget. Lalu U3 sama dengan 11, maka lihat di sini polanya. Jumlah suku ke-6 hingga suku ke-9 ialah 1, 3, 4. Berarti ini kita tahu bahwa U6 ya, U6, bentar, ini kok rada apa? Ini U3 ya. Kecil banget. Medium berarti. Nah, ini U3, ini U6 ditambah U7 ditambah U8 ditambah U9 itu sama dengan 134. Oke. Lihat logikanya. Ditentukanlah suku pertama dan beda, berarti A dan B dicari. Oke. Kalau teman-teman dapat soal seperti ini, back to the concept, artinya balik ke konsep lagi. Ingat U3 itu A ditambah berapa beda? 2 beda kan? Maka kalian ini breakdown dulu ke yang paling sederhana. A ditambah 2 beda itu sama dengan 11. Ini misalkan persamaan ke 1. Lalu yang kedua, U6 A ditambah berapa beda? A ditambah 5 beda. U7 A ditambah 6 beda. U8 A ditambah 7 beda. U9 A ditambah 8 beda sama dengan 134. Lihat di sini ada yang sama. A-nya ada berapa? 4, berarti 4A ya hasilnya. Sekarang plus 5B ditambah 6B 11B tambah 7 18 tambah 8 26B sama dengan 134. Coba ini kalau dibagi 4 bisa nggak 26? Nggak bisa ya. Mentok 6 itu 2 di 6 kali 4 24, 7 itu udah naik ke 28. Berarti 26 nggak ada. Berarti kita bagi dengan 2 menjadi 2A. Ini dibagi menjadi 2 jadi 13B. 134 dibagi 2 berapa? 34 bagi 12 bagi 1 6. 67 ya. Caranya gimana Pak? Cara gini, 134 dibagi berapa? 2. 13 dibagi 2 yang mendekati kan 12. 12 bagi 2 itu 6, sisa 1. 14 bagi 2 7. Hasilnya 67. Oke, ini persamaan kedua ya. Nah, ini persamaan kedua. Yang kita pengen cari adalah A dan B. Di sini juga A dan B. Maka cara mencarinya haruslah kalian apa? Eliminasi persamaan berapa? 1 dan 2. Ya, coba kita cek eliminasi satu-satu. Pertama, A ditambah 2B sama dengan 11. Di sini 2A ditambah 13B sama dengan 67. Misalkan kita pengen mencoret yang A ya. Berarti kalau pengen mencoret yang A, yang ini kita kalikan 2 supaya jadi 2A. Maka ini dikali 2, ini dikali 1 karena dia supaya tetap. Maka di sini 2A ditambah 2 kali 2 berapa? 4B ya. Sama dengan 11 dikali 2 22. Lalu di sini 2A ditambah 13B sama dengan 67.
Nah, sekarang 2A dan 2A bisa hilang ketika ditambah atau dikurangi. Dikurangi ya, maka 2A habis. 4B dikurangi 13B menjadi min 9B ya. Sama dengan 22 dikurangi 67. Min berapa? 45 ya. Min 45. Oke, berarti kita tahu bahwa min 9B maka B itu sama dengan min 45 dibagi min coret minnya, maka 45 dibagi 9 berapa? 5. B nya 5. Nah, untuk mencari A kalian boleh apa? Substitusi apa? B sama dengan 5 ke persamaan 1. Maka hasilnya adalah ya, maka A ditambah 2 dikali 5 sama dengan 11. Maka A ditambah 10 sama dengan 11. Maka A sama dengan 11 dikurangi, maka hasilnya 1. A nya ada berapa A nya? A nya 1, B nya nah gitu ya. Maka suku pertamanya adalah 1 dan bedanya adalah 5. Oke. Oke, gitu untuk yang nomor 3. Enggak ada yang ngerjain? Enggak ada. Ya udah. Bener enggak? Berapa hasilnya? Udah 15. Yakin? Gak bohong. Ajar gimana? Bener? Benar, tapi caranya itu manual ya, Manual. Ya udah gak apa-apa. Dapat 15. Yang penting isinya kan. Caranya mau ke Jakarta, ke Bandung, asalkan tujuannya ke misalkan ke NZ boleh ya. Oke. Kamu? Gak ngerjain? ngerjain awalnya doang. Kalau sok saya kasih buru nulis 3 deh. Kejar, ngerjain awalnya 3. Kamu nggak ada banget? Kia nggak 0. Fawaz nggak ngerjain banget? Ngerjain salah tapi Karim benar 15 berarti. Oke, tuh lumayan ya. Dari tadi ada berapa poin dikumpulkan? 15 tambah 5 20 tambah 10 30. Kalian dapat berapa poin? 15. Oke, lumayan ya. Oke. Nah, ini kalian coba nanti kalau misalkan nilai kalian di bawah KKM, pasti saya suruh untuk remedialnya kerjain lagi ini ya. Jadi ini sambil ditulis. Ya, nggak perlu semuanya. Kalau misalkan cukup 1 orang nanti niron lah seperti itu ya, nggak apa-apa. Oke, untuk yang nomor 3 gampang ya. Sekarang nomor keempat, masa ini tidak bisa, kebangetan sekali ya. Tentang apa ini? Bioskop ya, udah kemarin, masa nggak bisa. Oke, logikanya kita pakai ya. Pertama, lihat Fawaz, Raim dan lain-lain. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai baris depan ke belakang ya. Berarti ini logikanya di tempat film, artinya di bioskop. Dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Maksudnya apa? Bahwa baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Nah, kenapa B-nya 4? Logikanya gini, kalau di depannya 2, di belakang pasti 6, di belakang lagi pasti 10. Maka it mean artinya adalah B sama dengan 4 ya. Maka B sama dengan 4. Oke. Lalu bila di dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi, artinya apa 15? Satu baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 sampai 15 baris, maka artinya itu N ya. Maka N-nya sama dengan 15.
Lalu baris terdepan ada 20 kursi. Berarti baris paling depan artinya 20. Berarti apa? A ya. Maka A-nya sama dengan 20. Ditanyakan kapasitas gedung tersebut. Artinya kalau kapasitas jumlah total kursi. Berarti ditanyakan N-nya. Atau di dalam ini S15. Kita maju, Sn sama dengan N per 2, terus 2A, terus ditambah N-1 dikali B. N di sini 5, berarti 15 dibagi 2. 2A-nya adalah 20, ditambah N-nya adalah 15 dikurangi 1, B-nya adalah 4. Maka sama dengan, ini jangan dulu kita bagi ya, 2 kali 20 40, 15 dikurangi 1 14 dikali 4 56 ya. 14 kali 4 caranya 14 dikali 4 artinya 10 ditambah 4 dikali 4 40 ditambah 16 sama dengan 56. Maka 40 tambah 56 90. Maka 15 per 2 dikali 96. Coret dibagi 2 jadi 40 bener gak? 48 dikali 2 berapa? 96. Maka terakhir 15 dikali 48 berapa? 720. Ya. Benar? Kalau benar kasih 10. Kalau salah saya kasih 5 ya. Kalau itu pun kalau dikerjakan, kalau tidak dikerjakan 0. Kamu Elsa nggak dikerjain? Kia setengah 5. Kamu benar? Benar 10. Kamu nggak beres 5. Kamu Raim beres? Benar 10. Oke. Segampang itu ya. Kalian otaknya nggak keburu mumet jadi nggak masuk gitu. Padahal ini saya kasih gampang-gampang soalnya. Oke. Itu untuk yang nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini aja 5 mah ya, gampang. Lihat. Suku pertama dari barisan geometri. Kalau barisan geometri kunci suksesnya apa? A dan R ya. Oke, kita akan cari kunci suksesnya. Lihat ya. Pertama. Suku pertama berarti it mean U1 sama dengan 5 per 2. Suku keempat it mean U4 sama dengan 20. Ditanyakan apa? Rasionya, UN-nya, lalu U6-nya. Oke, lihat logikanya. Pertama, untuk mencari rasio, ingat, kalau aritmatika, kalau ada soal seperti ini, artinya U4 dikurangi U1 sama dengan 3B, beda. Kalau aritmatika. Tapi kalau geometri itu bukan dikurang, tapi dibagi. Artinya U4 dibagi U1 sama dengan R pangkat 3. Ya. Ingat, kalau geometri dikurang, kalau aritmatika dikurangi, kalau geometri dibagi. Nanti selisihnya kalian simpen di sini, di pangkat. 4 dikurangi 1, 3. Misalkan kalau U2 dibagi U1 sama dengan R pangkat 1. Kalau U3 dibagi U1 sama dengan R pangkat 2. Karena selisih 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ini saya sudah ulangi beberapa kali nih di pertemuan-pertemuan kemarin ya. Maka di sini U4-nya berapa? 20 dibagi 5 per
2 sama dengan R pangkat 3. Maka 20, karena ini perperan maka kalian ganti 2 per 5. Coret, jadi berapa? 4. 4 kali 2 8 ya. Maka 8 sama dengan R pangkat 3. It mean ada dua cara. 2 pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 coret. Maka R nya sama dengan 2. Atau akar 3 dari 8 maka sama dengan R. Maka R nya adalah 2. Karena 2 dikali 2 dikali 2 artinya 8. Maka rasionya berapa? 2. Oke. Kalau benar silakan checklist. Pertama, rasio. Yang kedua, ya, rumus suku ke N. Ingat rumus dari geometri R nih, ya. Maka UN sama dengan ARN min 1, ya. Maka UN sama dengan ARN min 1. Di sini UN A-nya ada. A-nya ada nggak? Ada berapa? 5 per 2 ya. 5 per 2 dikali R-nya ada juga berapa? 2 pangkat N min 1. Nah, kalau ketemu seperti ini kalian bisa langsung 5 per 2 dikali 2 pangkat N per 2 pangkat 1. 2 dikali 2 4. Hasilnya berarti 5 per 4 dikali 2 pangkat N. Ini UN-nya. Kalau benar checklist. Ya. Gimana? Kan bicara suke UN dari masalah itu bukan UN yang umum. Tapi kita lihat kalau yang C-nya benar dapat ya, kalau salah berarti salah. Oke. Berarti U6 yang C ya. Ditanyakan U6 sama dengan AR pangkat 5 ya, karena 6 dikurangi 1 sama dengan 5. A-nya 5 per 2 dikali R-nya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Maka 5 per 2 dikali 2 pangkat. Maka coret. Maka hasilnya adalah 5 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 6. 16 dikali 5 sama dengan 80. Benar sih ya? Ya udah, kalau benar 10 ya. Berarti yang B-nya dilewat. Kalau salah berarti ya terpaksa 4, 8, 10. Oke. Ya, gampang ya. Suku yang nomor 5 terlalu mudah. Sekarang nomor 6, mirip-mirip ya kayak tadi. Soalnya nggak variatif sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nomor berapa? Nah, oke. Coba bareng-bareng kayak tadi. U3 sama dengan 3. Lalu U6 sama dengan 81. Berarti U6 dibagi U3 itu sama dengan R pangkat 3. U6 nya per 3. Berapa dapat 1 dibagi 3? 27. 27 sama dengan R pangkat 3. Artinya adalah 3 pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. 3 nya coret, maka R nya sama dengan 3. Atau kalian cari 3 dari 27 berapa? 3 juga ya. Maka rasionya adalah 3 ya. Coba ini kasih. Kasih. Berarti setelah kita ketemu R, kita cari apa? A ya. Maka U3 sama dengan A R pangkat 2. U3 itu berapa? 3 sama dengan A-nya itu adalah dicari, ininya 3 pangkat 2. Maka apa? A itu sama dengan 3 per
3 pangkat 2 coret, maka hasilnya adalah 1/3 ya. A nya 1/3, R nya 3, berarti kita cari apa? Bentar. U3 3 ya, A nya 1/3. Dicari U8 sama dengan AR pangkat 7 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 6. Kalau sampai sini benar ya. Gak perlu kalian ubah 3 pangkat 6 itu berapa, karena males ya. 3 kali 3 kali 3 6 kali, males. Jadi hasilnya 3 pangkat 6. Kalau benar berarti 10. Kalau sampai R nya doang berarti 5 ya. Sampai itu salah. A nya sampai 5. 5. Salah 3. Hah? Salah. Apanya? Oh, ini berapa? Salah semua. Nulis gak? Udah nulis 2. Kamu? Hah? Nulis. Salah 2. Kamu? 0. Hah? 3 pangkat 6 berarti 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 kali 3 9. Berarti 81 dikali 9, artinya 9 kali 80 ditambah 1. 9 kali 8 berarti 720 ditambah 9, 729. Hah? Dari mana itu? Logika apa? Benar 729? Mana lihat ajar, benar 729? Ya, udah apa aja jelas gitu. Cuma gitu doang. Dari mana ilmunya itu? Laduni. Kalian laduni ilmunya laduni. Ya udah 10. Jangan deh, karena mencurigakan 8 deh. Lalu nomor berapa? Nah, mulai limit-limitan ya. Nomor 7 gampang, berapa? Hah? 8. Nomor 7. 5. 0 per 0 gak? Udah. Ya udah, bener 10. Saya kasih itu. Ini yang lumayan nih. Mulai dari nomor 8 ya. Pertama, limit, lihat, limit X mendekati berapa? 6. Itu X kuadrat min 6. X per akar X min akar 6. Principle of curiosity, curiga. Di sini X kuadrat, di sini X, berarti X-nya boleh kalian apa? Keluarin. Jadi ini limitnya gak usah ditulis lagi ya. Maka X kurung berapa? X min 6 per apa? Akar X min akar 6. Kemarin saya kasih tahu bahwa limit kalau hasilnya 0 per 0 itu ada 2 cara. Pertama, kalian cara dengan faktorkan, yang kedua dengan perkalian sekawan. Nah, syarat dari perkalian sekawan itu kalau ada pembilang atau penyebutnya yang akar. Ini ada akarnya enggak? Berarti kalian harus kalikan dengan sekawan ya. Maka X min 6 per akar X min akar 6 dikali akar X plus akar 6 per akar X plus akar 6. Ingat, kalau ada di bawahnya min, maka pengali sekawannya adalah plus. Kalau di pengali sekawannya plus, kebalikannya menjadi min. Karena di sini polanya adalah min, maka di sininya harus plus. Supaya apa? Supaya nanti kalian bisa menemukan langsung bahwa A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Oke, lihat polanya. Di sini A min B, A plus B.
Ingat gak kemarin kalau ada A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka ini juga sama. Hasilnya pasti akar X kuadrat dikurangi akar 6 kuadrat. Karena A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka yang atas kalian X min 6 lalu akar X plus akar 6. Ini kalian jangan coba-coba berani-berani untuk mengalihkan. Karena itu akan membuat semuanya chaos. Karena tujuan dari limit adalah mencoret yang menjadi pembuat 0. Di sini pembuat nolnya mana? Yang membuat dia jadi 0. X min 6 ya. Kalau nggak ada X min 6 berarti gol hasilnya. Oke, lanjut. Di sini kalau ada akar dikuadratkan maka akarnya hilang ya. Maka X min 6. X min 6 lalu akar X plus akar 6. Di sini ada yang bisa coret gak? Ini min 6, ini min 6. Berarti sisa limit X mendekati 6 X akar X plus akar 6. Berarti masukin sekarang 6 dikali akar 6 ditambah akar 6. Berapa? Akar 6 tambah akar 6 berapa? Mobil tambah mobil? Ini juga sama. Kalau ada kotak ditambah kotak hasilnya pasti 2 kotak. Ini pasti 6 kali 2 akar 6. 6 kali 2 maka 12 akar 6. Benar hasilnya? Salah. Sampai 0 per 0. Hah? 0 per 0 dapat 3. Baru nulis. Lumayan lah ya. Lalu nomor berapa lagi? Nomor 9. Nah, ini harus punya space sendiri ya, karena ini lumayan panjang. Oke, lihat di sini. Hitunglah limit. Nah, ini udah kalian coba masukin hasilnya? Nah, 0 per 0. Sampai itu doang? Hah? Tilu KB. Oke, lihat. Di sini ya, kita coba hitung. Limit X mendekati berapa? 3. X pangkat 3 min 27 per X pangkat 2 min 9. Lihat di sini, X pangkat 2 min 9 artinya apa? Ingat gak kalau ada A pangkat 3 min B pangkat 3 itu sama dengan A min B dikali A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Maka kalian ganti 27 ini menjadi X pangkat 3 per 3 pangkat 3 per ini itu X pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat artinya adalah A plus B dikali A min B. Maka yang atas kalian ganti menjadi ini A-nya X ya, B-nya 3. X kuadrat ditambah 3X ditambah 9 per X plus 3 dikali X min 3. Ini yang bisa dicoret mana? Nah, sekarang semuanya aman, gak akan 0 per 0 karena menjadi ininya adalah pembuat 0 ya. Coba ini kalau kalian masukkan pasti 0. 0 kali berapapun pasti hasilnya 0. Ini 0 kali berapapun pasti 0. Kalau ini dihapus berarti lolos. Hasilnya pasti X kuadrat plus 3X tambah 9 per X tambah 3. Ini adalah limit apa? X mendekati 3. Kalian masukin 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 9 per 3 tambah 3. Berapa hasilnya? 27 ya. 9 tambah 9 18 tambah 9 27 per 6. Bisa disederhanakan?
Enggak ya, udah paling sederhana karena atasnya itu adalah prima. Artinya nggak bisa dibagi oleh yang lain kecuali dirinya sendiri dan 1. Maka hasilnya adalah 27/6. Benar sampai sini? Enggak. Sampai 0/0? Ya, hasilnya 3. Nomor terakhir ya. Ini saya harus cek lagi nih. Oke, 1 lagi. Nomor terakhir, nomor pamungkas. Nomor pamungkas ini kok ada ininya. Oke. Nah. Tadi mana? Nomor berapa? Sekarang 10. Terakhir ya. Nomor 10, gengs. Nah, ini ngeri-ngeri sedap tapi gampang sih. Lihat. Udah dicoba hasilnya? 0/0. 0/0 ya. Berarti sampai situ lagi. Oke, kita coba. Lihat di sini limit x mendekati 4 min x kuadrat per 3 min akar x kuadrat ditambah 5. Ini karena ada akar pasti harus dikali sekawan. Karena ininya min, maka pengali sekawannya adalah 3 plus akar x kuadrat tambah per 3 plus akar x kuadrat tambah 5. Nah, lihat di sini polanya, ini A, ini B, ini A, ini B. Kalau A min B dikali A plus B hasilnya adalah A kuadrat min B. Always seperti ini ya polanya. Maka di sini hasilnya pasti 3 kuadrat min akar dari kuadrat 5 kuadrat. 3 dikuadratin berapa? Ini nggak usah ditulis ya. 3 nggak usah dikalikan karena nggak penting. Sekarang kita cek 4 min x kuadrat, lalu di sini 3 plus akar x kuadrat ditambah 5 per 3 kuadrat berapa? 9. Kalau ada akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Ingat di sini ada tameng ya, kurung. Karena min itu punya semuanya, maka x kuadrat min plus 5. Min kali x kuadrat. X kuadrat min kali plus 5. Min 5 4 x kuadrat 3 ditambah akar x kuadrat tambah 5. 9 dikurangi 5 berapa? 4 ya. Maka hasilnya sudah pasti nih. 4 min x kuadrat ya. Di atas 4 min x kuadrat dikali 3 ditambah akar x kuadrat tambah 5. Coret. Maka sisa limit x mendekati 2 itu 3 tambah akar x kuadrat ditambah 5. Oke, kita masukin 3 ditambah 2 kuadrat ditambah 5. Berapa 2 kuadrat? 4 tambah 5. Maka 3 tambah akar 9. Akar 9 3 ditambah 3 sama dengan 6 ya. Kalau benar hasilnya 10. Kalau cuma 0/0 3.